Kan seperti saya nggak bisa baca gitu kan. Wah, ini menarik nih. Tuhan tolong, saya pengen bisa baca bagaimana. Supaya saya dapat bersama-sama dengan mereka untuk mengenalmu secara jelas. Oke. Tapi Yesus berikan lewat jalur lain, saya bisa menulis. Dan saya bisa membaca. Itu kan satu ubahan Ya, menurut betul. pandangan saya. Ya. Shalom keluarga Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Kesahku, Keluarga Sehat, Anak Kuat. Topik perbincangan kita kali ini adalah Incredible Family, yaitu berdampak dan berbuah, yaitu bagaimana menjadi sebuah keluarga yang kompak, melayani bersama, sehingga menjadi kesaksian bagi Kristus dan berdampak bagi orang-orang di sekitarnya. Tamu kita kali ini diwakili oleh sepasang suami istri yang sudah cukup senior ya di GKA, yaitu Bapak Rasika dan Ibu Sartini. Apa kabar Bapak? Sangat baik, puji Tuhan. Luar biasa. Ibu apa kabar? Kabar Injil luar biasa. Kabar Injil luar biasa, dahsyat ya. Puji Tuhan. Sebelum kita berbincang dengan tamu kita kali ini, mari kita saksikan cuplikan ibadah Family Week kali ini yang akan kita bahas. Ciri yang pertama, keluarga yang dahsyat, yang luar biasa, yang bisa berdampak, yang bisa berbuah dan berdampak. Buahnya itu bisa berdampak kepada orang di sekitar. Yang pertama adalah keluarga yang sudah diubahkan dan berbuah. Mana yang duluan? Berbuah apa diubahkan? Mana yang lebih dulu Bapak Ibu? Diubahkan. Kalau duluan berbuah, kelihatannya berbuah, tapi sebenarnya belum diubahkan. Hati-hati saudara, buah itu sebentar lagi jadi. Dan sebentar lagi buah itu busuk. Jika kita menyaksikan apa yang sudah benar-benar kita alami, maka beritanya akan apa? Bernilai tinggi saudara. Halo? Dan apa? Itu bisa mempengaruhi lebih banyak orang lain lagi. Demikian cuplikan khotbah ibadah Family Week yang selengkapnya dapat Anda saksikan di channel YouTube GKA Church untuk mendapatkan manfaat yang lebih lengkap ya. Sesuai dengan subtema GKA bulan ini yaitu Grow and Serve Together, yaitu ajakan kepada keluarga-keluarga Kristus untuk seisi rumah bertumbuh dan melayani Tuhan bersama-sama. Pertanyaan pertama nih buat Bapak Ibu, apa pesan penting ya dari khotbah ibadah Family kali ini? Ya, silakan siapa dulu? Mungkin Ibu dulu ya, Bu Sartini atau siapa? Oh Pak Rasika dulu. Ya silakan Pak Rasika. Apa yang Bapak dapat tadi? Pesan tadi yang Bapak tangkap? Pesan yang saya tangkap tadi adalah dibersihkan dahulu untuk satu mengenal Kristus yang lebih jauh, Lebih jauh, lebih dan dalam. yang dalam dan Oke. yang luas sekali. Itulah Oh. yang saya tangkap. Oh gitu ya. Baru melayani gitu Baru Pak ya? melayani agar kita dapat terbuka hatinya untuk Kristus yang Oke. tidak terbatas itu Ya. sendiri. Jadi kita tahu tujuannya gitu Pak ya. Amin. Amin. Tahu Ya, tujuannya. itu ya. yang Bapak dapat ya. Kalau Ibu Sartini nih, apa tadi yang Ibu tangkap dari pesan yang khotbah dari Family kali ini? Ya, yang saya dapat dari khotbah tadi Ya. harus melekat kepada Oh, Kristus. melekat pada Kristus ya Bu ya. Oke. Harus Berikutnya? diubah melebih dahulu. Oh, tadi seperti Pak Rasika ya. Jadi, melayani warga lebih dahulu, oh, baik. baru keluarga. Oke. Jadi Ibu yang dapat tadi cukup banyak tadi Bu ya, yang Ibu dapat ya. Baik, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana langkah-langkah untuk seisi rumah bersama melayani Tuhan sesuai dengan petunjuk khotbah tadi ya. Mungkin Pak Rasika dulu bagaimana Pak? Ya, langkah-langkahnya ada 2 langkah kalau nggak salah Pak. Mungkin Bapak langkah pertama dulu Pak ya. Yang langkah pertama diubahkan Tuhan.
Diubahkan dan dibersihkan Tuhan ya. Amin, Terlebih diubahkan, dahulu. dibersihkan Tuhan, Ya. ibarat seperti pohon anggur itu tadi. Oh, Agar oke. dapat berbuah dengan baik karena Kristus yang bekerja untuk mengubah hidup saya sepenuhnya. Oh, oke. Baik untuk anak-anak kami atau untuk semuanya, Ya, agar ya. dapat berubah Berubah dan ya. diubahkan oleh Kristus sendiri. Oh, oke. Kita dapat berubah Hmm. untuk pandangan, jalan, langkah dan lain sebagainya. Ya, ya. Jalan kebenarannya Iya. diubahkan dulu ya Iya. untuk mengerti tentang Kristus, jalan-jalan Amin. Kristus. Ya, itu yang langkah pertama ya. Langkah kedua nih yang sesuai dengan petunjuk khotbah tadi, apa nih Bu Rasika yang Ibu dapat apa Bu? Yang saya dapat peduli sesama orang lain supaya mengenal Kristus yang belum mengenal. Jadi langkah kedua adalah tadi peduli terhadap sesama Bu ya. Ya. Ya, bagaimana artinya bagaimana membuat orang lain memperkenalkan Kristus sehingga orang lain bisa mengenal gitu ya, mengenal Betul. Kristus Bu ya. Itu langkah kedua ya. Ya. Jadi sesuai diubahkan tadi, langkah pertama harus diubahkan terlebih dahulu gitu ya. Baru memperkenalkan Kristus ya. Jadi Iya. pertama adalah berbuah pertobatan, itu yang kedua adalah berbuah jiwa gitu ya. Nah, Betul. jadi mungkin saya tambahkan kalau kita berbuah dulu belum berubah itu tadi disampaikan mungkin bisa kita berbuah ya sebelum diubahkan, tapi buahnya itu Busuk. tadi gampang busuk ya, buah itu tidak ada airnya gitu ya, pahit ya dan gampang jatuh. Nggak Ya, berhasil, karena nggak berhasil. karena tadi dasarnya tidak melekat pada Kristus, tidak diubahkan dulu Betul. gitu ya. Nah, baik ya. Nah, berdasarkan pengalaman Anda berdua dari dua petunjuk tadi, dua langkah tadi, ya, seperti apa pengalamannya? Ya, pengalaman yang tadi pertama diubah, yang pertama tadi Bapak bilang apa? Dibersihkan, diubahkan dan dibersihkan ya Pak ya. Ya, baru kita bisa melayani ya. Terutama melayani pertama keluarga dulu ya. Nah, pengalaman Bapak apa Pak yang Bapak alami dalam langkah pertama ini? Diubahkan dan dibersihkan dalam Kristus memang jadi menurut pandangan yang saya peroleh, Ya, yang dialami Pak ya. meskipun yang tidak bisa, Oh, kalau mohon kepada Dia akan diubahkan kepada Dia langsung bisa. oh gitu. Jadi dia itu maksudnya kepada Kristus gitu Pak Iya. ya. Oh. Misalkan seperti saya nggak bisa baca gitu kan, Wah, ini menarik nih. Tuhan tolong saya pengen bisa baca bagaimana Oh, supaya saya dapat bersama-sama dengan mereka untuk mengenalmu secara Oh. jelas. oke. Tetapi Yesus berikan lewat jalur lain, saya bisa menulis Oh. dan saya bisa membaca. Itu kan satu ubahan Ya, menurut betul. pandangan saya. Ya. Lalu Tuhan, saya mohon lagi, berdoa lagi supaya saya bisa seperti mereka. Mahal sekali kami ikutmu Tuhan. Tidak seperti yang lain, cukup sadat saja. Wah, akhirnya banyak sekali orang membantu saya. Oh. Termasuk Pak Yusuf Roni sendiri Oh, gitu. yang membantu saya sehingga saya sampai bisa bicara, ngobrol dan lain sebagainya, dan banyak orang menerima saya di luar sana, bukan gitu. di sini. Waduh. Itu menarik itu satu pengalaman saya yang pernah diubah seperti Kristus Oh. mengubah. Oh. Itu pengalaman saya. Wah, Tapi selebihnya saya tidak tahu ya ya. untuk selanjutnya. Luar Begitu, biasa, luar biasa itu ya Bapak ya. Tadi pengalamannya diubahkan tuh, bahkan tadi menulis dan membaca Pak ya. Iya. Itu aja minta sama Tuhan gitu ya. Dan orang lain bisa Tuhan mengirimkan orang lain tadi Pak ya, untuk membantu Bapak. Wah, itu pengalaman yang sederhana tapi luar biasa itu. Ya, nggak jelimet maksud saya ya. Ya, baik. Nah, kalau Bu Sartini nih dalam yang kedua nih ya, bagaimana pengalaman Ibu di dalam peduli kepada orang lain atau kepada sesama Bu? Ya, bagaimana Ya, Bu? Bisa cerita pertama-tama Bu? dulu ya. Ya. Pertama-tama dulu saya mengenal Kristus Ya. itu hanya di gereja Oh, GKA ya. sini, yaitu dibawa dengan Parasika. Parasika, Ya. baik. Ya, setelah itu saya di rumah itu saya warung, saya Oh. jualan. Oke. Nah, saya selalu ngobrol sama orang,
tetangga. Ah. Terus orang itu ada yang nanggapin, baiklah kita suka kayak orang mah dibilang ceramah Oh, cerita Ibu Iya, ya, cerita iya. mengenai Kristus. mengenai Kristus. Oh, bagaimana Bu? Ya. Ya, terus kata orang itu bilang gini, kayak lebih dari guru Oh, katanya. gitu malah. Ya, Oh. pinter katanya. Kalau ini mah guru mah nggak begitu dah. Lebih pinter Mbak katanya gitu. Wah, sampai begitu. Iya. Oh, gitu. Wah, Iya. luar biasa ya. Jadi luar biasa. Jadi waktu Ibu sambil ngewarung ada orang datang, Ibu cerita Iya. gitu ya. Oh. Jadi luar biasa Tuhan memberi saya kekuatan dan kepercayaan saya Oh. menginjilin orang lah gitu. Saudara sepupu kita ya. Iya. Oh, iya iya. Iya. Luar biasa ya. Tapi Ibu berani digerakkan ya. Iya. Itu salah satu penerapan daripada peduli kepada sesama ya untuk memperkenalkan Kristus Bu ya. Puji Tuhan. Iya iya. Memang pelayanan kita ya harusnya ujung-ujungnya adalah bagaimana orang mengenal Kristus. Itu pengenalan yang sesungguhnya. Puji Goalnya. Semua bentuk pelayanan kita macam-macam, tapi goalnya itu orang mengenal Kristus, Mengenal orang dan Kristus. percaya kepada Kristus, mengenal terlebih dahulu, baru percaya kepadanya ya. Puji Baik Tuhan. ya. Nah, baik kita simpan dulu perbincangan dengan tamu kita kali ini, karena saya akan membacakan jawaban atas kesulitan dari tamu kesaku sebelumnya, yakni dalam topik kekuatan membangun relasi. Ya. Pertanyaan pertama, pelayanan masyarakat seperti apa yang cocok bagi senior citizen yang memiliki beberapa keterbatasan karena usia? Ini ada sharing yang menarik dari Bapak Robert Siregar dari Depok. Beliau menyatakan bahwa pelayanan bisa dalam bentuk pelayan firman Tuhan yang punya talenta atau kesaksian hidup. Adalah lebih mudah melayani dengan kesaksian hidup. Bagi kita senior yang memiliki jam hidup lebih banyak dan keterbatasan usia kita, dapat membagikan hidup mulai dari rumah, yaitu dengan anak-anak, saudara di rumah, dan asisten rumah tangga. Ya, ini yang sering dilupakan katanya. Baru ke tetangga seperti sapaan, menanyakan keluarga yang memberkati, ya bisa Kristen atau yang lainnya, seperti kata-kata sukses ya, Tuhan memberkati. Ya. Dalam berkumpul-kumpul bisa membagi pengalaman hidup dengan memperlihatkan penyertaan Yesus. Ya. Mereka biasanya tidak anti karena pengalaman. Membangun kepercayaan sehingga menjadi teman share yang menjaga rahasia antara tetangga. Doa dan carilah hal yang masih bisa kita lakukan untuk Tuhan. Ya. Pertanyaan kedua, bagaimana tips membuka relasi dengan orang yang tinggal di apartemen agar tidak salah dipahami, bahkan kekhawatiran bergaul dengan orang-orang tertentu yang memiliki stigma negatif. Ya. Ini juga masih sharing dari Pak Robert. Ya. Beliau berbagi pengalaman demikian. Kalau ibu atau bapak menikah harus senantiasa bersama-sama. Kalau masih sendiri usahakan ada orang pihak ketiga, tetangga atau teman. Kalau pertemuan tidak bisa dihindari, berdoa supaya punya hikmat bagaimana menghindar sesegera mungkin untuk diajak bicara bersama. Intinya jangan terima ajakan jalan bersama atau ngobrol berlama-lama. Sewaktu kami pacaran ya bersama, sekarang tuh istri ya, ada teman kantor satu ruangan ingin mendekatinya. Ada dua hal yang dilakukan. Saya bilang cari teman di ruangan walau obes sekalipun, dan jika tidak ada, hindari untuk kontak dengan berjauhan. Serius kerja atau keluar ruangan. Kemudian saya sempatkan menjemput ke ruang tunggu untuk menunjukkan eksistensi saya sebagai pacar. Demikian sharing dari Pak Robert Siregar dari Depok yang juga dapat Anda lihat pada kolom komen YouTube Kesaku tersebut. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau, dan bagi saudara yang ingin menambahkan pengalamannya, silakan dapat mengisinya di kolom komen Kesaku tersebut. Ya. Selanjutnya adalah sesi berbagi solusi di mana saya berikan kesempatan kepada tamu kita berdua ini untuk menyampaikan pertanyaannya kepada keluarga-keluarga pendengar program Kesaku atas kesulitan yang bisa terjadi dalam menerapkan petunjuk dari topik kita kali ini.
Baik, dipersilahkan. Siapa yang mau nanya, Bapak atau Ibu? Oh, Bapak ya berarti ya. Oke Pak, silakan Pak. Ibu menyerahkan kepada Bapak Pak. Saya mau bertanya Pak, Ya, silakan. satu radanan sedikit kesulitan mengenai topik apa saja yang kami terima kadang-kadang ya. Ya. Pertama-tama ya untuk menyampaikannya, misalnya untuk berbagi ya. Oh, untuk berbagi ya. Berbagi kepada sesama manusia yang belum mendengar topik itu, atau apalagi lebih-lebih yang belum mengenal Kristus. Oh. Itu yang buat saya lebih suka. Oh, jadi dari dengar di atas Bapak ingin juga berbagi ya? Iya, Oke. ingin berbagi. Apa tuh Pak kesulitannya Pak? Tapi kesulitannya dari langkah awalnya itu yang terutama. Apa tuh Pak? Langkah awal misalnya orang ini siap tidak, kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, kadang-kadang juga saya langkah itu memang dapat mereka terima, Oke. gitu kan. Saya juga bersyukur dan terima kasih kalau memang terima sampai panjang sekali bicara tentang Kristus itu sendiri. Tapi pertanyaannya apa lagi nih Pak? Apa kesulitannya Pak? Kesulitannya yaitu tadi, pertama-tama ya saya tidak memiliki latar belakang pendidikan. Oke. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua mungkin demam panggung. Oh, kedua demam panggung. Ya, kira-kira seperti itu. Seperti apa sih demam panggungnya Pak? Demam panggung apabila saya ambil mic terus bicara kepada yang lain tentang Kristus, Ya. langsung menangis. Oh gitu. Iya. Demam panggung. Nah, itu gitu. demam Ya, bagaimana cara mengatasinya dong Pak ya? Iya. Oh baik ya jadi. Oke, baik. Ini adalah kesempatan bagi keluarga-keluarga Kristus, pemirsa Kesaku untuk berbagi pengalaman atas kesulitan yang disampaikan oleh tamu kita kali ini, yaitu dengan cara menuliskannya pada kolom komen YouTube di acara Kesaku yang nantinya kami akan bacakan pada program Kesaku di bulan berikutnya, di mana hal ini dapat menjadi referensi atau solusi bahkan berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Dengan demikian berakhir pula acara Kesaku. Kami berharap acara ini dapat bermanfaat bagi keluarga-keluarga Kristus dimanapun Anda berada. Terima kasih kepada tamu kita, Pak Rasika. Sama-sama. Kepada Ibu Sartini. Ya, sama-sama Pak. Yang Tuhan telah berkati. berbagi ya cerita untuk keluarga-keluarga jemaat Tuhan kali ini. Sampai bertemu di bulan depan dalam acara yang sama dengan topik yang tidak kalah menarik. Kesaku, Keluarga sehat, anak kuat. Anak kuat, keluarga sehat. Shalom. Terima kasih.